dihukum mati. Nah, penebusan itu adalah dalam konteks itu. Ya, Paulus udah memisahkan dirinya dari pengaruh Taurat. Jadi dia juga ditebus. Saya juga tidak dipengaruhi oleh hukum Taurat. Kalau saya mencuri kan saya pergi ke pengadilan di Gajah Mada itu kan di Jakarta kan, bukannya pergi ke Israel untuk dihukum, ya kan? Jadi kalau saya berdosa di Jakarta ini saya bukannya dibawa ke Israel karena saya nggak ada urusannya dengan Taurat. Jadi artinya saya juga menerima penebusan. Ya tidak diangkut oleh si Kayafas 2000 tahun yang lalu. Ya, kan saya lahirnya di tahun 51, ya kan? Nah, itu penebusan. Kalau dibilang penebusan yes, tapi penebusan yang bagaimana? Nah, itu penebusan yang seperti itu yang saya narasikan tadi. Jadi kalau saya berbuat dosa, saya menyesal, bertobat, saya tidak melihat salib. Tuhan, engkau sudah mati buat dosa-dosaku. Bukan. Karena saya tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Saya tidak dirajam. Begitu. Terima kasih, lanjut. Ya, jadi Oke, di sini gue simpulkan buat yang lain ya. Tunggu framing. Tunggu, saya juga tunggu dulu. Gua dulu ini supaya lurus ya. Jadi maksudnya CryptoLens itu Yesus itu berdosa secara hukum Taurat dan Yesus itu menebus dosa-dosa yang merupakan pelanggaran terhadap hukum Taurat, gitu maksudnya. Oleh pengikut-pengikutnya juga ikut melanggar. Oke. Saya tanggapi dulu ya. Gini. Di sini Jangan dulu framing. Baru lu masuk tadi si Syekh itu. Syekh belum. Syekh lah. Syekh Zending. Iya. Ngomong. Oke. Begini ya, untuk nubuat akan penebusan itu, nah di sini kegagalan paham dari CryptoLine itu sudah ada dinegasikan di Kejadian 3:15 bahwa aku akan membuat pergumulan antara anak perempuan ini, di mana anaknya akan memijak kepalanya dan ular itu akan mematok kakinya. Nah, itu negasi pertama dari penebusan yang dibuat. Nah, yang kemudian seluruh nabi-nabi yang ada itu adalah untuk membuka jalan bagaimana cara Tuhan untuk menggenapi dari seluruh firman-Nya. Nah, untuk mengakhiri atau Alfa dan Omega, yang memulai dan mengakhiri itu adalah Tuhan. Itulah diakhiri oleh Yesus sebagai hakikatnya dari firman, karena firman itu adalah Allah. Di situ kekeliruanmu. Dan yang kemudian Anda lahir tahun 56 sudah. Anda lahir tahun 56. 51. Anda lahir tahun 51. Maaf nih. Sudah, saya lahir tahun 99. Saya masih umur 25. Sudah. Tetapi pemaknaan saya di dalam kehidupan ini, saya diperjalankan atau dititipkan melalui rahim ibuku. Saya dititipkan. Jadi saya bukan ciptaan oleh ibuku, tapi anugerah terindah dari Tuhan. Itu kalau saya. Dan yang kemudian, dengar dulu bro, sebentar. Dan yang kemudian, Yesus datang menebus saya. Walaupun saya lahir tahun 99, tetapi dia memutus dosa kutukan dan dosa warisan sebelum saya. Karena saya itu sudah ada sebelum aku ada sekarang, yaitu melalui apa? Bersama dengan leluhurku, walaupun saya bukan hakikat manusia, tapi aku ada di dalam mereka. Kalau saya bilang genetikku sudah ada. Jadi itu yang diputuskan, makanya ada dua Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di situ kelirunya. Jadi Yesus menghapuskan atau menyelamatkan jiwa saya dan membebaskan jiwa itu sehingga manusia yang baru sekarang. Nah, saya sudah dibebaskan. Apakah ada kemungkinan atau potensi saya juga menggadaikan dari penyalipan itu? Ada. Karena saya diberikan kehendak atau free will sebagai manusia yang bebas. Tuhan Yesus memberikan pedang kepada saya. Pedang itu terserah mau kemana saya gunakan. Mau memerangi 5 orang yang di dalam satu rumah, atau maksudnya adalah diri saya sebagai manusia. Ada 5 panca indera yang harus saya perangi. Dan yang kemudian Anda menyatakan Yesus berdosa.
Di situ kekeliruanmu. Bagaimana Anda tidak mengetahui apa maksudnya Yesus itu dikandung di dalam perawan Maria melalui Roh Kudus? Artinya itu apa? Supaya Yesus itu tidak datang dari dunia ini, tetapi dikandung, tetapi dia dilahirkan dari rahim manusia, supaya esensinya atau penyusun dari sifat-sifatnya tidak sama seperti kita ini. Itu yang membedakan. Tetapi itu perspektifmu. Saya masih terlalu muda untuk mengajarkan kepada Anda filsafat kristologi, dan itu dikandung semua di dalam kitab Amsal. Waduh. Tetapi yang lebih terpenting kepada saya, ampunilah dosa-dosa sebelum engkau sebelumnya, supaya engkau berdamai dengan dirimu sendiri, supaya ke masa depanmu atau orang yang akan masa depanmu atau yang diselamatkan atau kau sebelum mati dan dihidupkan kembali semuanya sudah bersih. Itu tujuannya dalam kekristenan atau disebut sebagai konsep penebusan. Itu dari saya. Terima Saya kasih. dulu Kores. Saya langsung Iya to the iya, point. framing. Tunggu sebelum framing ini gue cuma Zending terlalu melebar, banyak yang nggak disenggol dari argumennya Cryptoline. Silakan. Iya betul, Framing. betul. Saya mau fokus kepada apa pernyataan daripada Kripto. Jadi gini Kripto, kalau kamu mengimajinasikan bahwa dalam hal-hal apa yang dilakukan oleh Yesus, seolah-olah kamu tangkap dia bersalah dan berdosa dari sisi pengadilan yang diterima oleh Yesus di pengadilan Pilatus, ini artinya Anda hanya melihat dari sisi pengadilan. Nah, Anda tidak mempelajari latar belakang mengapa Yesus seperti itu, dan Anda juga tidak detail memahami situasi, narasi, bahkan kondisi sidang yang terjadi saat itu. Kalau Anda lihat, kalau Anda betul-betul belajar, ini harapan saya nggak harus sekolah teologi, Anda baca betul-betul detail. Pilatus saja sebagai pemimpin raja pemerintahan saat itu, dia berkata dia ini tidak berdosa. Dia cuci tangan atas tuduhan daripada Sabar. ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan tahukah sebenarnya, sabar Pak. Sabar. Bang Pera, tolong Sabar ya. diatur waktunya Iya, baik sabar. buat saya sama Iya, Iya. gua tahu kok. Ini framing Iya. semenit juga baru lebih sedikit ya. Iya, jadi artinya keputusan Yesus pun dihukum itu tidak ada satu kesalahan. Bahkan kalau kamu belajar itu ada beberapa poin-poin. 1, hasutan. 2, intimidasi. 3, itu dipaksa. Makanya mereka tidak memakai hukum Taurat. Karena tidak ada satupun hukum Taurat yang membuat dia salah. Yang mereka pakai itu hukum siapa? Hukum Roma. Dan kalau Anda baca pernyataan-pernyataan Yesus di dalam Yohanes, kalau Anda baca, dia mengatakan begini, hal apakah yang kamu tuduhkan kepada saya sehingga kamu membenci aku, sehingga kamu menolak aku, bahkan tidak menerima firman yang aku sampaikan kepadamu. Kalaupun kamu tidak menerima aku, setidaknya perbuatan-perbuatan yang kulakukan dan firman Tuhan kebenaran yang kusampaikan itu kamu terima, tetapi kamu tolak. Nah, bayangkan kalau sampai sedemikian mereka menolaknya kebenaran yang disampaikan. Itu semua karena tuduhan. Jadi tidak ada satupun dari sisi hukum Taurat Yesus itu bersalah. Kalau ada dari sisi hukum Taurat dia bersalah, maka dia akan dihukum dengan rajaman hukum Taurat. Tapi karena tidak ada, bahkan Pilatus menelusuri berdasarkan hukum agama mereka dan juga berdasarkan hukum Pilatus, dia tidak berdosa, maka dia cuci tangan. Baca itu. Dia cuci tangan dan dia serahkan. Bahkan istri Pilatus pun didatangi oleh malaikat, jangan ganggu orang ini. Artinya Anda terlalu dini membuat satu konklusi karena Anda kurang paham. Tetapi saran saya supaya Anda jangan nanti semakin melebar dan ngaur. Apalagi di Komal ini kan saya sering melihat Anda memberikan narasi-narasi. Lebih baik baca dengan matang. Sebenarnya enggak usah harus Anda baca tafsiran, tapi kalau Anda betul rajin membacanya, ulang lagi, Baca catat, dengan ulang detail. lagi, baca dengan detail, maka Anda akan tahu. Iya. Gitu itu ya. lo udah berulang itu. Iya. Sip. Oke, terima gitu. kasih. Ya, Ya, silakan. giliran Kripto. saya. Kebenaran nggak usah ikutan ya, kebanyakan nanti nunggunya lama. Ya, silakan Kripto. Iya. Ya.
itu terjadi kegaduhan itu terjadi di kampung Yahudi ya. Waktu itu bangsa Yahudi dijajah oleh Roma. Jadi Pontius Pilatus itu meneliti ini urusan apa? Ada pemberontakan kepada pemerintahan Romawi atau urusan agama? Kalau urusan agama kan bukan urusan Pontius Pilatus, ya kan? Dia hanya mengamankan bangsa Yahudi tidak berontak kepada kerajaan Romawi. Jadi dia cuci tangan itu mengatakan dia bersih dari tuduhan politik. Dia tidak melanggar hukum politik, ya. Tetapi dia melanggar suatu hukum yang bagi Pontius Pilatus adalah hukum Taurat buat bangsa Israel, bangsa Ibrani. Ya, Pilatus itu tidak mau ikut campur. Jadi dia serahkan kepada Kayafas. Apa yang Kayafas bilang di Yohanes 18 ayat 14? Ya. Kayafas inilah imam besar yang pernah berkata kepada para pemimpin Yahudi, daripada seluruh bangsa Yahudi binasa, lebih baik satu orang yang mati demi bangsa ini. Jarang jadi dibawain ini. sebetulnya seluruhnya itu yang mengikut Yesus ya, bukannya yang tidak ikut Yesus ya. Jadi pengikut Yesus itu mesti dibawa sekalian dan dirajam. Kalau hukum Taurat kan tidak ada salib, adanya dirajam. Tapi karena pemerintahan Romawi itu mau melakukan hukuman melalui salib, jadi diambil alih itu dengan salib. Dan ditanyakan, siapa yang engkau mau salibkan? Barabas atau yang ini? Yang ini, dia bilang. Ya. Jadi yang kalau Barabas itu melakukan pelanggaran politik, ya, hukum Romawi. Ya, jadi kalau Yesus itu melanggar hukum teologis, yaitu hukum Taurat, dan dia membela diri, saya tidak melanggar. Ya, dari mana kamu bilang tidak melanggar? Mana pengacaramu? Saya beracara sendiri. Ya, dengan cara apa? Hukum apa yang ada padamu? Ya, itu ajaran yang berasal dari Bapakku. Aku melakukan pembelaan sendiri, tapi pembelaan dia kalah. Dia harus dirajam atau disalib. Begitu. Oke, saya jawab dulu, Selama Pak. Yalah, bolehlah langsung berdua aja. Oke, dengarin. Kalau Anda tadi sudah mengutip Yohanes pasal 11 ayat 49, tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, itu benar yang kamu kutip. Tetapi jangan salah Anda mengartikan, lalu dari kata-kata itu Anda sebut bahwa dia bersalah dan berdosa oleh pernyataan Kayafas. Salah Anda. Kalau Anda baca ayat 50 dan 51, itu adalah sebuah nubuat. Baca itu. Nah, bicara tentang nubuat, seorang pemimpin imam besar berkata begitu, itu berkaitan dengan hal-hal supernatural yang datangnya dari Tuhan Yahweh untuk melakukan segala rancangan yang ada. Ini imam Kayafas loh. Ini yang pernah saya mau kasih tahu sama Bro Juma waktu kami pernah berdebat, lalu dia kick saya karena saya mau jelaskan ini. Bahwa kalau dia katakan bahwa Yesus itu tidak ada satupun yang mendukung bahwa dia akan mati. Ini imam. Ini belajar kalian dari sini. Imam tertinggi. Nah, kalau Anda mengutip ayat ini lalu itu adalah sebuah karena kesalahan, Anda sudah salah dalam hal belajar Alkitab. Baca itu ayat yang ke-49. Dikatakan di sana ayat 50. Saya Ya, Sabar dulu. Sabar dulu. Ya, Sabar dulu, Pak membaca Kripto. Alkitab itu saya Sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Ya, baca ini ayat 50. Dan kamu tidak insaf. Saya baca ayat 49 deh biar jelas. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas imam besar, lihat imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Ini dalam arti orang ini, semua orang Israel ini tidak tahu tentang apa-apapun mengenai Yesus ini. Dan kamu tidak insaf. Apa itu? Tidak insaf artinya mereka tetap masih berdosa. Orang Israel ini membenci apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai kebenaran. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Artinya, kalau demikian pernyataan imam, mereka sesungguhnya lebih baik satu orang binasa daripada seluruh bangsa ini binasa. Tapi itu karena kenapa? Karena dosa mereka, karena ketidakinsapan mereka. Lihat ayat 51. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri.
Ini dari imam ini. Itu bukan dia katakan dari oleh karena kecerdasan, kepintaran, karena jabatan dia sebagai imam, tetapi sebagai imam besar. Pada tahun itu ia bernubuat, lihat nih. Otoritas keilahian yang dia pakai sebagai imam besar yang dipercayai bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Nah, kalau kita mau kaji Yesus akan mati untuk bangsa itu, artinya ini bukan lagi sebuah bukan lagi ecek-ecek, bukan lagi sesuatu main-mainan. Dan kalau kita bahas seluruh Alkitab dalam hal ini udah jelas, konkret, sempurna. Sempurna. Rokok. Nah, dengar ya. Ini Ya, silakan Kripto. ya. Dengar. Ya, nih dengar ya. Tentang sunat ya. Yesus berkata di Yohanes pasal 7 ayat 22. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa. Kaget kan? Kalau pemimpin Yahudi mendengar itu kan, para ahli kitab. Ya. Ada seorang Ibrani yang namanya Yesus berani berkata sebenarnya sunat itu tidak berasal dari nabimu Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Musa memberimu sunat, sebenarnya itu bukan dari Musa, tetapi dari nenek moyang. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat, ya. Mengerjakan sunat juga kan harus kerja kan. Nah, kamu juga bekerja pada hari Sabat lah itu. Ini kan panas hati mereka kan. Jadi Yesus bilang tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Mestinya kamu membunuh semuanya karena mereka semua melanggar hukum Taurat. Tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Ya. Nah, ya. Satu lagi, Yohanes pasal 5 ayat 18. Ya, menghujat ya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Itu kesimpulannya, ya. Sedangkan Yesus tidak menyamakan dirinya dengan Allah. Dia utusan Allah. Ya, itu kesimpulan daripada para ahli kitab itu. Ya. Nih, Saya tanggapi dulu. tentang apa? Tunggu. Habisin dulu Kripto, Dia kan silakan. belum selesai. Oh iya, Ya. lanjut. Ya. Jadi banyak orang yang mau membunuhnya, menyeretnya, menangkapnya untuk dibawa ke pengadilan agama, ya. Nah, tentang bekerja Sabat, tentang menyamakan dirinya dengan Allah menurut para ahli kitab ya, bukan menurut Yesus ya. Ya, kemudian dia bicara tentang sunat tidak berasal dari Musa dan malah bilang kalian semuanya yang melanggar hukum Taurat. Tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa saya yang mau dibunuh? Mestinya kalian bunuh diri semua. Ya. Emang ada itu ya? Jadi- Tertulis gitu ya? Nggak ada. Oke. Yang mana nggak ada? Ya, harusnya kalian bunuh diri semua. Nah, itu tambahan saya. Oh, Maksudnya gini. Maksudnya kan begini, tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mestinya mereka juga dibunuh, dibinasakan, dirajam gitu loh. Ya Ya udah. kan? Udah, Pak. Jadi pertanyaannya mengapa kamu berusaha membunuh aku? Ya, terima kasih. Iya, Lanjut. jadi gini Pak. Bapak singgung tadi Yohanes 7 kaitan dengan sunat. Nah, saya minta sama Bapak, tapi nggak Ya. usah panjang-panjang dijawab. Setujukah Anda pernyataan Yesus bahwa sunat bukan dari Musa? Setuju. Nah, terus apa yang Bapak singgung di situ? Kenapa lalu Anda angkat narasi Anda bahwa seolah-olah dalam framing Bapak Yesus di sini bersalah? Ya bersalah karena para ahli kitab dengan Farisaduki itu semua menentukan bahwa sunat itu berasal dari Yahweh. Nah, inilah yang sebenarnya Bapak memahami tapi tidak mengerti esensi daripada kalimat. Kalau Yesus Apa? menguliti bahwa sunat bukan dari Musa, bukan dari ajaran Musa, itu yes dan benar. Artinya pada posisi ini Yesus sedang menyingkapkan hal-hal apa yang menjadi tradisi budaya
di dalam hukum-hukum Israel dan hal-hal apa yang menjadi esensi kebenaran dari hukum Taurat. Itu yang harus Bapak pahami. Orang Israel itu pada zamannya, klimaksnya di zaman Yesus, hukum kebenaran bukan diutamakan. Kalau Bapak baca keseluruhan, bukan kebenaran diutamakan, tetapi adat istiadat yang lebih diutamakan. Kalau Bapak baca tentang cuci tangan, kalau mereka beribadah harus ini, itu, dan semua itu perlengkapan-perlengkapan, ritual-ritual yang mereka buat. Dan itu yang Yesus ancam. Kamu melakukan ritual, kamu pakai baju jumbai, kamu dilihat orang di pasar-pasar, kamu seolah orang kamu orang rohani, tetapi perilakumu itu jahat. Itu yang dikejar oleh Yesus. Jadi yang Anda pahami dari ajaran Yesus adalah esensi dari kebenaran. Makanya kalau Anda belum tuntas di dalam Matius pasal yang kelima atau pasal 6 itu tentang perbandingan hukum Taurat, Anda tidak akan paham ajaran Yesus. Makanya Yesus mengatakan tidak ada satupun hukum yang akan dihilangkan dari hukum Taurat, satu iota pun. Karena dia sudah mengajarkan hukum Taurat itu sampai kepada esensinya. Contohnya, kalau orang membunuh, wajib itu dibunuh orang membunuh. Tapi Yesus, kalau orang berzina akan dihukum. Tapi Yesus bilang, sebelum kamu berzina, melihat perempuan aja pun kamu udah berzina. Artinya itu hukum jauh lebih kepada esensi personal hati seseorang. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Dia menyempurnakan hukum itu bukan sekedar peraturan, tapi mengubah mindset manusia agar kamu jangan hanya sebagai tradisi atau budaya saja beragama. Itu maksud Yesus. Bukan. Loh, Dia bukan? menuduh bahwa ya orang Ibrani, yaitu yang posisinya tinggi itu semua sudah mengganti-ganti ya. Hormatilah ibu bapamu ya, dan kalau anak durhaka dirajam. Itu tambahan. Itu ada ayatnya. Jadi hukum Taurat itu sudah ditambahkan, sudah diedit. Nah, itu yang membuat panas hati para ahli kitab. Ya. Dari mana kamu bisa bilang ini saya tambahkan, kami tambahkan? Ya, dari ajaran yang berasal dari bapakku, bukan dari orang lain, bukan dari Persia, bukan dari apa mana-mana gitu loh, bukan dari Buddha, bukan dari. Izinkan dulu saya menambahkan Bang Crypto Lines. Izinkan dulu saya berbicara sedikit. Ya, silakan. Oke, Yesus pernah mengatakan begini. Kalian menjalankan hukum Taurat Musa, tapi kalian tak paham arti dari hukum Taurat Musa itu. Kira-kira begitu. Nah, orang Israel, Farisi itu bertanya lagi, emang tahu apakah hukum Taurat? Nah, Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Sekarang nggak ada hubungannya itu, dengar dulu, itu bahasa sindiran itu, biar kau paham. Dengar dulu Crypto Line, biar kau paham, itu bahasa sindiran. Oke. Sudah? Ya. Kalian sudah menyembah hukum Taurat dan memberhalakan hukum Taurat. Negasinya itu nanti hukum Taurat telah menjadi kutuk bagi manusia dan Yesus Kristus mati disalibkan. Bukan. Dengar dulu, manusia, dengar bagaimana Jangan terus, Anda ketika dengar Anda dulu. Dengar dulu Crypto, itu penjelasan saya dengar Guru dulu. Jendi. Gantian, woi. Nggak apa-apa, Nanti sabar aja Anda- dulu Kripto. Nggak apa-apa, sabar aja dulu. Tahan Kasihan dulu. dia udah Oke. skip berapa lama. Nggak apa-apa. Tahan dulu. Jauhin santai. aja HP-nya gitu. Oke. Aku mau denger. Orang Israel saat itu sudah mengkeramatkan hukum Taurat sehingga itu digunakan untuk menghakimi sesama manusia. Dan karena hukum atau hakim dari manusia itu, Yesus Kristus juga mati terkutuk karena hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu memang sudah menjadi kutuk. Sudah. Yesus juga pernah menyatakan bahwa kalian hukum yang kalian bawakan itu hukum Musa, tapi kalian tidak paham maksudnya. Itu disindir. Nah, yang kemudian sama seperti Anda gaya bicaramu. Kau mengutuk saya dengan caramu sehingga hukummu itu menjadi kutuk bagi manusia seperti saya dan yang lain. Itu poinnya. Dan yang kemudian begini, Bro. Yesus itu disalibkan bukan karena hukum Taurat itu. Anda harus baca nanti secara lengkap. Memang dia sudah dinubuatkan, memang harus penebusan sebagai korban bakaran terakhir dari segala sesuatunya, karena tidak akan ada lagi pengorbanan. Karena Yesus datang bukan lagi yang berwujud keselamatan badaniah, bukan badanmu yang diselamatkan, tetapi
rohmu atau jiwamu yang sudah rusak, yang sudah kau gadekan, bukan badanmu ini. Badan ini apa? Tetapi bagaimana dia menyelamatkan jiwamu. Kalau Anda menyatakan Yesus disalibkan karena hukum Taurat atau dari orang Farisi, Anda keliru. Daripada banyak orang yang tersesat karena satu orang ini, lebih bagus dia yang kita eksekusi. Kira-kira begitu. Supaya pengikut kita dalam hukum Taurat tidak berkurang dan posisi kita juga semakin tidak goyang oleh karena satu orang ini. Kita eksekusi aja daripada buat ribut. Kira-kira itu negasinya itu. Kau tak paham maksudnya. Makanya saya bilang begini. Waktu itu saya pernah belajar dengar dulu. Saya mengajar di seminari di HKBP tentang anak-anak muda waktu itu. Saya bilang begini, jangan sampai dogma kekristenan dan ajaran Kristus menjadi kutuk bagi sesama manusia termasuk orang Kristen. Karena tidak sesuai dengan pandangan kita mengutuk dengan aturan itu. Padahal hakim atau yang menyatakan itu salah dan benar dan menganatema segala sesuatu itu mutlak di tangan Yesus, bukan di tangan manusia. Itu saya sampaikan sama Anda sebagai orang yang sudah ujur secara umur. Itu dia. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Anda kalau menjawab itu ya, seperti saya dokter ya. Saya dokter, Anda bilang sakit di kaki. Belum juga saya periksa kaki, kamu bilang, oh saya sakit di punggung. Saya ke punggung, Anda ke leher. Jadi saya nggak bisa, ya. Jadi saya cepat-cepat mau motong gitu loh. Lari-lari gitu. Bukan kalau bicara tentang kaki ya kaki dulu. Nanti setelah itu tuntas baru ngomong tentang punggung. Habis punggung baru leher. Jangan semua dicampur dalam satu wajan gitu loh. Ya jadi saya nggak bisa menjawab. Ya lari-lari. Ya jadi menurut apa yang saya tangkap ya, Kayafas itu melakukan pengorbanan satu orang supaya semuanya jangan mati. Apakah begitu maksudnya? Tidak. Mana ada orang kalau saya beli barang di toko tentu datang. Mana suaranya? Halo, halo. Kalau saya di toko, tadi nggak ada suaranya. halo. Ya, kalau saya di toko, Anda mau bayar barang yang saya mau beli, itu tentu di dalam mindset Anda tuh menolong saya, ya. Tetapi kalau Kayafas, dia merajam, menghukum mati Yesus bukan berarti dia menyelamatkan bangsa Yahudi daripada dosanya Yesus gitu. Malahan dia itu menghukum Yesus karena dia berdosa melanggar hukum Taurat menurut Kayafas dan teman-temannya itu. Begitu. Itu bukan suatu kesengajaan sebagai korban bakaran, bukan. Taruh dulu. Kripto, mana di situ disebut bahwa dosa Yesus sehingga dia dihukum? Mana? Melanggar hukum Taurat. Dia Menurut melanggar hukum Taurat mana? ya tadi kan saya bilang tadi tentang sunat, tentang bekerja di hari Sabat. Apa Yesus Itu melarang? melanggar itu. Dengar dulu. Kamu nggak tahu apa Ya. Yesus mengajarkan sunat tidak boleh? Iya, tidak boleh. Kan dari mana narasinya tidak boleh? Narasinya sunat itu tidak berasal dari Musa, jadi dari nenek moyang. Artinya kamu tuh menyunat itu bukan memenuhi perintah Taurat. Itu perintah angan-angan dari nenek moyang, dari tradisi. Nah, sekarang sekarang gini, saya nggak habis pikir Anda berpikir menilai Yesus hanya menjelaskan, ya kalau istilah dalam edukasi dia sedang menekankan prinsip dari sunat itu yang berdasarkan dari ajaran Abraham, lalu itu yang disinggung Yesus bukan berasal dari Musa. Salah apa di situ? Oh itu salah sekali. Salahnya Sama di mana? aja kalau dibilang Pancasila dibilang ayat Pancasila prinsip ke-1 itu ada di pantat, ya itu sama salah. Loh, kok di... Nah, inilah analogi Anda. Nih, dengarin ya. Anda yang tadi menyinggung teman saya, yang siapa, si Syekh bilang, Anda seperti masak di kuali gado-gado. Ditanya ini, sebagai dokter Anda bilang, sakitnya di punggung ke kaki. Anda justru begitu. Saya tanya, mana salahnya Anda lari-lari ke punggung?
Saya minta dari narasi yang kau bacakan tadi, ya, tentang bahwa Yesus menjelaskan bahwa sunat berasal Saya dari mau kejar. Abraham. Diam dulu. Yesus menjelaskan bahwa sunat adalah berasal dari Abraham. Lalu kamu jadikan itu menjadi tradisi budaya. Apa yang salah di situ? Sunat itu tidak berasal, bukan dari Abraham, dari Musa. Ya, Musa dari mana? Dari Yahweh, bukan dari Abraham. Dari Yahweh, bukan dari Musa, dari Abraham. Kores, bantu dulu saya. Di sini udah nampak. Saya udah bingung ini Ya, masalah. tunggu. Bagaimana Ya, gini. Bang Kripto Ya, dia menanggapi kebenaran, tunggu. Kebenaran. Iya. Diam dulu. Tunggu. Sekarang gini, sunatnya Abraham itu dari Yahweh juga bukan? Ya, karena perintah Yahweh itu diberikan kepada Musa. Kalau dia bilang tidak berasal dari Musa, kan berarti bukan berasal dari Yahweh kan? Tapi dia bilang dari mana? Oh, dari nenek moyang kamu. Gitu loh. Salah Kores. Lah, Jangan nenek moyangnya, tunggu framing. Nenek moyangnya kan Abraham. Abraham ini disunat ini perintah siapa? Perintah Yahweh juga kan? Gitu loh. Dari nenek, ya itu tidak dijelaskan ya, tetapi artinya dari nenek moyang sama dari Musa itu beda. Ya. Aduh, bacakan lagi dulu Musa itu itu ayatnya. langsung Saya paling dari- suka bacakan. dari Bacakan Yahweh. bacakan lagi. Tadi Ya, apa ya? Saya bacakan. Itu di Yohanes 7 ayat Yohanes 22 ya. 7:22. Aduh, Anda itu salah membaca. Anda itu kok bisa begitu? Gue jadi bela Lihatnya. Kristen loh, mau nggak mau ini. Aduh. Kores, Bang Kores. Ya. Bisa nggak saya minum tua dulu 22 liter, 22 drum? Iya, boleh. Yang ini jadi yang botol minyak aja, Bre. Dengarin Kripto. Gua gak Jawab ini. Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan kulakukan dan kamu semua telah heran. Ya. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Menetapkan ya. Ini baca ini detail. Jadi Musa itu hanya menetapkan. Kalau kata menetapkan ini kalau kamu bahas dari original itu hanya meneguhkan sebagai sesuatu yang harus menjadi tradisi bagi orang Israel. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa. Loh, sekarang pertanyaannya, kalau Musa menetapkan itu disetujui oleh Yesus, lalu sunat itu bukan berasal dari Musa, itu pernyataan Yesus. Lalu dikatakan kalimat berikut, tetapi dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu maksudnya adalah Abraham. Dan kamu menunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh orang manusia pada hari Sabat? Anda paham nggak esensi di sini? Yesus melakukan penyembuhan kepada orang sakit. Itu tidak dihargai. Sementara mereka hanya untuk sunat itu dibuat jadi sebuah acara ritual ibadah pada hari Sabat. Sekarang saya mau tanya sama kamu, nilai apa yang paling penting dari sini? Jadi Anda tidak memahami esensi Sekarang- dari nilai-nilai kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Yesus sudah membahas tentang latar belakang sunat, penetapannya, dan berasal dari mana, dan itu disetujui sama dia. Tapi ketika itu masuk kepada ritual, lalu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya, menyembuhkan loh ini, orang sakit sembuh pada hari Sabat. Salahnya apa? Ya, Buka namanya pikiranmu, Pak. Buka pikiranmu. nih Bang Frendy. Nah, coba ya, kalau coba itu isi mau dia- dijawab. Salahnya apa coba? Tapi tunggu dulu Bang Kores, tunggu dulu. Sebelum dilanjut, harusnya Anda membantah bahwa Anda juga teman-teman kita di sini semua adalah pengikut dari Milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu harusnya kita sadar bahwa itu dari Allah. Allah itu sendiri harusnya itu dibantah dong. Jangan dibenarkan hal seperti itu. Bukan Wah, kalau cari kita remisi kalau yang namanya. Islam Jangan itu- lari-lari dulu. Nanti kalau enggak. dipancing saya ke Enggak. Milah Abraham jadi lucu saya nanti. Jangan dulu ke situ. Enggak, karena Bukan Milah kalau Abraham misalnya itu kita juga- ke kalau misalnya gue bisa masuk gue bawa Islam bisa Iya. masuk cuma nanti Waktunya- jadi waktunya kita- melebar waktunya kemana-mana harus masuk. gitu loh. Karena gua jadi Masuk berantem ini. sama Kores Apa kalau poinnya begitu. dari Bang Nanti gua Kripto jadi dulu? berantem. Enggak jadi melebar karena di sini gue penasaran karena ini kan apa ya argumen baru gitu. Yesus itu berdosa menurut hukum Taurat kan gitu. Udah dibawain nih Tauratnya hukum-hukum yang ininya gitu. Nah itu gue pengen denger itu gitu karena ini baru. Bukan baru. Makanya dia gue sedang salah. menguji
Gue sedang menguji doktrin iman yang terbaru ini. Gue sedang menguji sekuat apa gitu loh. Gini loh Kores, disinilah sebenarnya kelemahan dari orang-orang Kristen. Banyak orang pintar, mungkin seperti Bapak ini saya akui mungkin dia pintar. Kan dia akui dia dokter. Ya, orang dokter itu saya anggap Kalau pinter kelebihan dong, bukan kelemahan. Jangan pintarnya diakal-akali kayak Alkitab. Kalau dia nggak paham, ditanyalah sama framing. Ini maksud ayat ini seperti apa, supaya saya ajarin dia gitu loh. Itu namanya sok pinter, itu namanya sok pinter kau, framing Jadi gimana? Gitu makanya Yesus sekarang, ini makanya dia diam sekarang. Jarang seperti framing yang Bukan bisa dia, menjelaskan dia, narasi detail untuk menjawab dari segala analogi-analogi orang yang salah. Inilah kehebatan dari framing. Makanya saya meragukan kedokterannya. Itu. Saya jujur, saya lahiran tahun 99, saya umur 25. Saya jujur. Tapi saya tidak mau menghakimi bahwa milah Ibrahim atau sunat dan berkorban itu ya dari Allah. Bukan ajaran turun-temurun dari nenek moyang. Artinya Anda sudah menyerang segala lini nih. Sekuat apa sih Anda? Jadi pesan saya, kripto ya, jangan dikembangkan narasi kalau belum paham detail. Kalau ibaratnya Anda ragu, tanya dulu ke framing, DM saya biar saya arahin, saya bimbing. Mungkin Anda sudah punya banyak membaca, tapi membaca itu tidak cukup. Karena secara teologis kita diajari di dalam memahami Alkitab itu ada prinsip-prinsipnya. Satu, secara teks originalnya. Kedua, secara kalimat. Tiga, kontekstual. Empat, dukungan referensi yang lain. Lima, lihat geologinya, budayanya, disampaikan itu semua. Jadi kalau hanya Anda membaca, lalu Anda mencocokkan logi, itulah yang disebut di anatema oleh ahli-ahli teologi. Anda itu sedang eisegese, bukan eksegese. Anda memasukkan pikiran Anda kepada Alkitab, lalu Anda framing itu sesuatu kebenaran. Nah, itu yang salah. Dan banyak di Anda sedang aserehe gitu maksudnya ya? Itu. Hah? Kenapa, Res? Iya, itu bukan eksegesis, itu aserehe. Oke, karena berhubung saya mau berangkat kerja, mungkin itu iluminasi dan berkat yang indah. Tunggu dulu, kripto ini menghargai waktu, framing. Oh ya udah lanjut lagi. Kripto ini sedang menghargai waktu, dia nunggu waktu dia. Oh, ya, Kalau begitu, silakan kripto. Ada yang mau ditanggapi? Apakah Bang Framing sekarang sudah disunat sebagai Kristen? Saya nggak mengikuti ajaran sunat, bro, karena saya bukan milah Ibrahim. Tuh, Ibrahim itu kan sama dengan perintahnya Yahweh. Yahweh dengan Ibrahim itu saya bukan ajarin Anda bermusuh. ya, kalau Anda bahas tentang sunat dalam konteks perspektif pandangan iman Kristen, belajarlah pernyataan Paulus dan beberapa rasul yang lain. Paulus itu tetap mengajarkan sunat, bahkan dia juga pun disunat. Tetapi ingat, kalau Anda baca berikutnya, untuk orang Yahudi. Namun kan ada banyak pengikut Yesus yang non-Yahudi. Itulah yang diwakili di dalam Roma dikatakan orang Yunani. Nah, saya ini mewakili orang Yunani. Ngapain saya disunat? Orang saya bukan Yahudi. Tetapi sekalipun saya bukan orang Yahudi, sekalipun saya tidak disunat karena saya percaya kepada Yesus, itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 28, beritakanlah Injil ini ke seluruh dunia. Markus pasal 16 ayat yang ke-14, barang siapa yang percaya akan memiliki hidup yang kekal. Lalu mereka dibaptis, diselamatkan. Itu Pak prinsipnya. Ini ya, saya kasih tahu arti hidup kekal ya. Di dalam ucapannya si Paulus, Pak, jangan lari-lari. Yunani maupun Ibrani yang itu dua-duanya di dalam Kristus dijatuhkan, bukan dipisah-pisahkan. Ya. Kalau Anda tidak disunat, ya berarti Anda menolak milah Ibrahim, ya. Dan Ibrahim Anda katakan itu dari Yahweh, ya kan? Betul nggak? Nah, itu kan paradoks, bertabrakan kan. Nah, sekarang tunggu. Hidup kekal, saya artikan apa? Hidup kekal itu bukan hidup selama-lamanya, ya. Hidup kekal adalah mengenal
Tuhan ya sebagai satu-satunya Tuhan ya, dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusannya. Itu hidup kekal. Ya, baca itu. Hidup kekal jangan dianggap suatu reward, suatu hadiah. Hidup selama-lamanya. Hidup kekal itu pengertiannya itu. Mengerti? Jadi kalau orang percaya dapat reward, dapat kejuaraan, yaitu hidupnya panjang gitu, ya. Cuman panjang doang ya, tapi isinya nggak ada, itu buat apa? Ya, kualitasnya nggak ada. Nah itu banyak orang Kristen nggak tahu Bapak, bahwa mohon hidup maaf kekal itu nih. bukan hidup kuantitas. Mohon maaf nih, Bapak, Ya. jadi saya justifikasi bahwa seperti pernyataan Bapak tadi. Bapak itu dokter, kalau nanyain sakit di kaki, Bapak ngejawabnya ke kepala. Nggak nyambung. Bukan. Jadi begini Bang pasiennya itu. Kripto. Begini Bang Kripto, saya akan jelaskan Tunggu sedikit. sabar semua. Tunggu sabar. Tunggu. Iya, Jenny habisin dulu. Gue cuma apa maksudnya yang berkualitas di bumi gitu maksudnya? Bukan. Hidup kekal itu bukan kuantitas. Hidup kekal itu adalah pengenalan, ya, pemahaman, pengenalan. Siapa itu yang Maha Esa, siapa itu Yesus Kristus. Itu adalah hidup kekal. Oke, stop sampai situ. Itu pengenalan pemahaman itu di dunia atau di sorga? Di sini, bukan di sorga, di sini. Oh, aduh. Oke, ya silakan Sending. Si Framing mau kerja, kasihan nanti kalau di ini terus Saya nggak kasih telat sedikit dia, kepada potong gaji. Cryptolines ini arti dari sebuah dignity atau hope atau harapan atau perjalanan rohani begitu. Anda bisa melihat bagaimana kehidupan kekal, woi. Sebentar Bang. Kehidupan kekal ini yang dibahas. Itu Sunat itu dulu, tadi. baru ke yang lain. Oke. Kehidupan nanti dulu ke sana Bang, karena tadi kan sunat. Anda harus bisa membedakan bagaimana Tuhan mengetahui segala sesuatu bahwa manusia itu apakah dia sudah layak, sudah dewasa secara iman, atau masih terjebak di dalam rutinitas. Anda pergi ke gereja, apakah itu sebagai rutinitas atau tidak? Apakah sunat itu hanya sebagai rutinitas atau dia mengambil esensi ke dalam dirinya, menarik ke dalam diri? Apakah dia menjalankan hukum Taurat itu hanya sebagai rutinitas atau hanya sebagai dia menarik ke dalam dirinya sehingga Taurat itu tertanam kuat di dalam diri? Atau mungkin saya menompang ke dalam bahasa ini ya, bahasa Batak lah lebih tepatnya, dikaripatkan begitu, atau sudah menyatu aturan itu, Taurat itu. Tuhan melihat Taurat proses itu. Dengar dulu bro, Taurat dengar dulu, lama-lama. Ya, dengar dulu. Sudah, menyunatkan diri itu memang penting, tetapi sunat secara rohani adalah itu jauh lebih terpenting. Itu poinnya. Jadi kami itu bukan lagi memandang tentang fisik bro. Kami menjalankan Taurat itu di dalam rohaniah kami. Begitu, bukan hal tentang makanan, bukan hal tentang yang bersifat fisik. Yesus itu terlalu rendah kau pandang dia secara fisik mengatur tentang kehidupanmu. Kau sudah dikasih hikmat, kau sudah dikasih tanggung jawab, dan kau disuruh untuk berintegritas supaya jujur dalam melakukan segala sesuatu. Tidak lagi seperti Adam dan Hawa saling menuduh ketika jatuh ke dalam dosa. Sekarang tanggung jawabmu. Ya, saya sudah disunat. Kalau Anda bertanya sunat mana? Sunat secara fisik. Kalau Anda bilang apakah kau sudah ke gereja mana? Anda bertanya, gereja saya adalah diri saya sendiri, atau eklesia di mana Yesus ada di dalam aku. Saya sudah selesai dalam hal-hal bertaurat itu. Tetapi walaupun saya masih melaksanakan jangan lama-lama ya. Dengar dulu, bersosial. Jadi selesaikan dulu Tauratmu. Selesaikan dulu Tauratmu. Ya udah. Maka Anda masuk Ya, dalam oke hikmat. ya. Ya, oke ya. Saya boleh Bang Pera, saya tanggapi ya. Sunat itu Iya, bukan iya, sesuatu. Kebenaran ganti framing ya, boleh masuk nanti. Silakan Kripto. Ya. Di alamnya, di zamannya Musa itu nggak ada sunat hati, nggak ada istilah itu dibawa oleh Paulus, ya. Itu adalah suatu perbuatan yang secara lahiriah, nggak usah bikin ungkapan sunat hati lebih penting daripada sunat badan, ya.
Nah, itu kan kalau sunat hati lebih penting, itu hakikat, itu tasawuf ya. Kalau sunat yang betul-betul sunat itu adalah syariat. Ya, jangan tiba-tiba kamu pindah ke Paulus gitu. Paulus itu adalah hakikat, Yesus juga berhakikat ya. Di dalam perkataannya, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu itu akan mengotori jiwamu, menentukan kamu tuh patuh atau tidak patuh kepada hukum Taurat, tetapi itu semua pejamban. Tetapi apa yang kamu perbuat dengan tanganmu dan kakimu, dengan bibir, dengan lidahmu, itu yang menentukan apakah kamu melanggar hukum Taurat apa tidak. Paham? Jadi Yesus itu berbicara tentang hakikat, ya, tidak pada syariat. Ya, tolak itu syariat. Maka kalau orang bicara hakikat, lama-lama syariat itu bisa ditinggalkan. Nah, itu menjadi kejadian pada zamannya Yesus, sehingga dia bukan lagi mau dibunuh, sudah dibunuh. Ya. Jadi mengenai tadi, apalagi itu yang tadi saya jadi lupa ya, mengenai makanya kalau lari-lari ya, apalagi umur 73 ya. Jadi jangan ngomong lutut, habis saya ngomong lutut belum saya selesai udah pergi ke jantung. Nanti jantung ngomong ke paru-paru gitu loh. Ya kita satu-satu, ya satu-satu, namanya belajar. Ya, belajar, diskusi. Bang, bukan begitu. Saya hanya mau mengingatkan pemahaman dan pikiran Anda. Anda dari ini tadi hidup sudah kekal. keliru. Ya, ini hidup kekal ya. Anda tarik saya kasih dulu tahu nih, argumentasi Anda Saya, ini bahwa masih sunat giliran itu. saya. Enggak, tarik dulu Dengar, argumentasimu atau argumenmu Tunggu, bahwa sunat Yohanes itu bukan berasal 17 dari ayat Allah. 3. Dengar. Tunggu dulu. Sabar. Ini ya, Dending, sabar Yohanes- dending. Yohanes Begini, 17:3. dia sudah Sabar membuat aja, sabar aja dulu. Dengar ya. Kalau nggak mau dengar, kita bukan diskusi, namanya tarik tambang. Ya, kalau tarik tambang lebih baik diputusin aja tambangnya. Anda ke sana, saya ke sini, saya turun. Inilah hidup kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Inilah suatu proses pemahaman hidup kekal itu. Satu-satunya Allah yang benar, bukan dua, bukan tiga. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, yang diutus itu bukan Yesus Kristus aja. Kalau anak tunggal, ya benar satu. Tapi kalau diutus, ya Musa juga diutus, Yeremia juga diutus, Hosea diutus, ya, Yahya Pembaptis juga diutus. Tapi di sini dikatakan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bukan berarti satu-satunya yang diutus, bukan. Pada zaman itu adalah Yesus